hubungannya Pajajaran, Siliwangi dengan Bagelen. Seperti apa hubungannya, Mas? Untuk hubungan antara Siliwangi, Pajajaran, dan Bagelen, ini nanti kita merujuknya ke yang lebih tua lagi ini, Mas. Enggak apa-apa. Yang lebih tua. Jadi untuk Terah Pajajaran, untuk Terah Pajajaran atau dinasti Pajajaran itu di awal mulai dari seseorang yang bernama Sri Mahapunggung atau Sri Mahapunggung. Sri Mahapunggung ini 6 bersaudara. Salah satunya adalah Sri Gatayu, Sendang Garba, dan Joko Panuwun. Salah satunya di antara itu. Nah, hubungan antara Siliwangi, Pajajaran dengan Nyai Bagelen ini nanti akan merujuk ke tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, yaitu ada Sri Mahapunggung, Sri Gatayu, kemudian ada Sendang Garba dan Joko Panuwun. Oke. Jadi kalau untuk Siliwangi atau Prabu Munding dan seterusnya itu merujuknya nanti naik ke atas itu sampai dengan Sri Mahapunggung. Sri Mahapunggung ini adalah anak pertama, anak pertama. Kemudian anak pertama dari? Nah ini nanti. Oh iya. Ya, nanti. Ini anak pertama, ya. Kemudian dari Sri Gatayu. Sri Gatayu ini adalah anak yang keempat. Anak yang keempat. Terus ada satu nama lagi yang bernama Joko Panuwun. Oke. Nah, dari Joko Panuwun dan Sri Gatayu ini mempunyai cucu. Dari Joko Panuwun ini mempunyai cucu yang kita tahu namanya adalah Nyai Bagelen atau Roro Wetan. Kemudian dari Sri Gatayu itu juga mempunyai cucu dari putra Kayu Mutu itu yang bernama Prabu Awawu Langit. Nah, dari memang dulu sudah terjadi kesepakatan antara Sri Gatayu dan Joko Panuwun ini jika mempunyai anak keturunan itu nanti akan dijodohkan. Nah, di situ dibuktikan dengan dijodohkannya antara Nyai Bagelen dengan Prabu Awawu Langit. Ini kisah pertemuannya, Mas. Yeah. Nah, sedangkan untuk benang merah antara dari Nyai Bagelen atau nanti Terah Bagelen dengan Terah Pajajaran itu merujuk ke leluhur Nyai Bagelen sendiri. Naik ke atas lagi. Naik ke atas. Prabu Swelocolo. Yang di situ kita tahu dengan nama Prabu Swelocolo. Jadi memang istilah kalau ada keterkaitan benang merah itu jelas ada karena leluhurnya sama. Prabu Swelocolo adalah ada yang menyampaikan cerita tentang Prabu Swelocolo itu adalah ayah dari Nyai Ageng Bagelen. Tetapi juga ada literasi yang menyampaikan tentang Prabu Swelocolo itu adalah Simbah atau leluhur. Buyut ya. Jadi kalau buyut itu ya bapaknya Simbah. Bapak Simbah. Betul ya? Iya. Dan Prabu Swelocolo ini dia berhubungan langsung, ada hubungannya Prabu Swelocolo dengan Siliwangi. Seperti apa hubungannya, Mas? Untuk Siliwangi itu kan berasal dari keturunan Sri Mahapunggung. Sedangkan Sri Mahapunggung ini adalah anak pertama dari Prabu Swelocolo. Sebentar. Siliwangi itu adalah keturunan dari Sri Mahapunggung. Sedangkan Sri Mahapunggung sendiri adalah anak dari Prabu Swelocolo. Berarti otomatis ada benang merahnya, keturunan juga. Oh iya? Iya. Otomatis ada kaitannya. Saya boleh nggak ini kalau menyampaikan pendapat Kerajaan Medang Kamulan atau Prabu Swelocolo yang berkuasa pada zamannya itu, dia adalah dinasti atau era tertua di zaman Kerajaan Jawa. Sepengetahuan saya, Mas, mungkin bisa ini dikatakan era tua, bukan dinasti tapi era tua. Era tua. Jadi memang di peradaban tua. Peradaban sampai tua. Tadi jenengan menyampaikan jika Siliwangi atau Pajajaran itu dimulai dari Sri Mahapunggung. Sri Mahapunggung. Sedangkan Sri Mahapunggung sendiri adalah
Putra dari Prabu Swilocolo. Putra dari Prabu Swilocolo. Swilocolo. Ya sulit. Saya menerimanya masih sulit ini. Saya masih sulit untuk bisa menerima. Dikarenakan begini, saya mencoba untuk memudahkan pola pikir saya. Kalau di era Prabu Swilocolo dengan anak-anaknya itu kan mereka menggunakan bahasa Jawa atau Sanskerta, di mana dulu itu ada kisah yang menyampaikan tentang Aji Saka Hanacaraka Datasawala. Mereka menggunakan bahasa Jawa. Jawa kita ya, Jawa Tengah. Sedangkan kalau di Pajajaran itu kan mereka menggunakan bahasa Jawa tetapi bahasa Jawa Sunda. Sunda Pukun. Kok sulit untuk saya menyambungkan itu. Prabu Siliwangi ini kenapa menggunakan bahasa Sunda atau Sunda Pukun? Jadi menyesuaikan daerah sana, daerah Jawa Barat yang juga dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan pada masa Kerajaan Tarumanegara. Jadi untuk Kerajaan Sunda dan Galuh itu dulu memang pernah berada di bawah atau di bawah naungan Kerajaan Tarumanegara. Nah, otomatis karena berada di bawahnya menggunakan bahasa yang menyesuaikan. Oh, gitu. Ini saya kalau ada koreksi, ya saya harus dikoreksi. Tetapi ini kita saling berbagi informasi dan pengalaman, dan kita harus saling belajar. Era Prabu Siliwangi itu apakah mungkin Prabu Siliwangi itu bukan bakal cikal Sunda? Bukan ya. Karena bahasa Sunda sendiri atau Sunda tersendiri itu tidak dimulai dari era Siliwangi. Seperti itu ya? Iya. Nah, kalau seperti itu saya masih bisa nyambung nih antara dari kerajaan Medang Kamulan, Prabu Swilocolo mempunyai putra Sri Mahapunggung salah satunya. Dan Sri Mahapunggung tersebut jenengan tadi menyampaikan adalah Siliwangi yang tertua. Itu sempat beberapa hari yang lalu. Tertua bukan yang pertama maksudnya, Mas? Leluhur dari Siliwangi. Sri Mahapunggung itu juga mempunyai nama lain. Lebih tepatnya kemarin malam Jumat nih. Istilahnya saya dapat firasat. Itu pun juga saya nggak menginginkan, tidak merencanakan. Tapi kebetulan waktu saya tidur saya dapat firasat melalui mimpi. Di mimpi itu, pada malam itu juga saya didatangi dengan dua sosok, cuman datangnya tidak bersamaan. Yang pertama itu menggunakan yang kita kenal mungkin istilah apa, caping atau tarian. Nah, beliau yang mendatangi saya ini menggunakan pakaian biasa dan mungkin seperti jarik tapi pendekannya sebatas lutut, dan bajunya itu mungkin bisa dikatakan seperti baju rakyat jelata pada zamannya. Kayak Baduy ngono ya, Pak. Ya, biasa seperti itulah. Intinya nggak ada kemewahan sama sekali. Busana rakyat biasa. Iya. Dan di situ beliau juga menyampaikan namanya adalah Eyang Ciprat. Yang barusan Mas Faisal sampaikan itu adalah perjalanan atau kisah spiritual. Di mana kisah itu masih berhubungan juga dengan apa yang menjadi pembahasan kita ya, Mas. Lanjutkan, Mas, apa yang menjadi pengalaman jenengan? Dari Eyang Ciprat ini saya cuma mendapat pesan, Mas ya. Mendapat pesan. Intinya jangan sampai kita menjadi generasi yang durhaka dengan leluhur. Karena pada zaman sekarang banyak mungkin dari kita yang sudah melupakan leluhur. Jadi kita nggak mau nguri-nguri, nggak mau mendoakan, bahkan marak sowan ke makam leluhur saja mungkin bisa dikatakan sangat jarang. Nah, ternyata dari fenomena-fenomena yang terjadi ini salah satu leluhur, saya juga heran kenapa kok sampai istilahnya mendatangi lewat mimpi gitu loh, dan menyampaikan pesan seperti itu.
Nah, ini Pesannya seperti Mas, tolong diulangi. Pesannya gini, intinya kita sebagai generasi muda ini jangan sampai melupakan sejarah leluhur. Jadi kita nggak boleh menjadi generasi yang durhaka. Karena yang mungkin kita tahu ya, kadangkala jika leluhur kita sudah nggak ada, itu kan seringkali banyak yang berpikir, oh ya sudah meninggal, berarti sudah putus hubungan. Akhirnya tidak memikirkan leluhur seperti itu. Kita harus mau, bahkan ya berani lah menyampaikan atau mencari kejelasan tentang benang merah sejarah, terutama leluhur sendiri. Terutama leluhur kita sendiri. Dan ini juga mungkin ada hubungannya dengan apa yang menjadi tema kita. Tema, benar sekali. Saya sempat berpikir sampai situ Mas Ari. Karena istilahnya saya tema kita ini kan mencari atau meluruskan, mencoba untuk melihat benang merah itu secara jelas. Benar sekali. Walaupun kami sadar apa yang kita sampaikan ini, insya Allah ya mungkin berbeda dengan benang merah atau pengalaman sejarah, baik tulisan maupun spiritual, mungkin dengan cerita yang teman-teman pahami. Tetapi mudah-mudahan dengan apa yang berbeda, terus menggali dan mempelajari, insya Allah di situ kita akan bertemu di titik yang sama. Kita akan bertemu di titik yang sama, di mana titik itu adalah titik milik bersama. Benar. Sejarah itu bukan milik saya, bukan milik beliau, bukan milik Anda, tetapi milik bersama. Bentuk dari pertanggungjawaban kita nanti kepada generasi yang akan datang. Benar. Jangan sampai Mas, anak-anak kita itu nggak ngerti sejarah simbah buyutnya orang-orang sebelum mereka, bahkan mereka tidak pernah mendengar atau tidak tahu sama sekali tentang sejarah bumi Nusantara. Benar sekali. Dikarenakan, ya maaf ya, banyak teman-teman yang sampai hari ini masih berpikir atau meyakini tentang ojo kok ceritake. Nah kok ceritake nanti terjadi sesuatu hal yang maaf tidak diinginkan. Ya oke, itu kita pisahkan. Yang menurut pengalaman pribadi atau kepercayaan itu sebagai sakral tidak dibuka, ya monggo. Tetapi minimal yang harus bisa dibuka, ya dibuka saja. Kan seperti itu. Iya benar. Kita ambil segi positifnya saja. Peninggalan sejarah. Di mana Pasundan meninggalkan tilas sejarahnya dengan ada prasasti atau sesuatu yang ditinggalkan dan kita masih bisa pelajari. Melompat ke Majapahit, itu pun masih ada peninggalan yang masih bisa kita pelajari atau kita saksikan bersama lah. Di era Majapahit sebelumnya Singasari pun masih bisa dipelajari dengan jelas itu peninggalan-peninggalannya. Termasuk di era baru Kadipaten Loan itu masih ada peninggalannya dan masih bisa dipelajari. Yang saya gumun Mas, banyak orang yang bercerita tentang Kerajaan Bagelen. Itu adalah kerajaan tua. Dan Kerajaan Bagelen itu kerajaan yang makmur, termasyur lah. Tetapi kenapa dengan nama besar dan kemasyurannya, Nyi Ageng Bagelen memimpin pemerintahan Kerajaan Bagelen, itu kok kita tidak bisa menemukan peninggalannya itu.